Karena itu saudaraku, karena Yesus adalah firman, barang siapa yang percaya, barang siapa menuruti saya, maka dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu kemudian ayat 53, mereka bertanya, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Saudara, Bapak Abraham itu sangat dihormati, saudaraku sekalian, karena semua orang Yahudi itu percaya dan memang benar bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan Abraham itu sudah mati, saudara. Jadi mereka bertanya, apakah engkau Yesus lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Saudaraku, karena Yesus berkata kalau percaya pada dia tidak akan mati, kekal, saudaraku. Sedangkan orang yang paling hebat yang diketahui orang Yahudi yaitu nabi-nabi yang hebat, yang bisa melakukan mujizat, yang bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, atau Abraham yang beriman itu pun sudah mati. Nah, saudaraku, memang Yesus menyatakan satu pernyataan yang membuat orang Yahudi menjadi berpikir, siapakah engkau? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50. Belum sampai 50 tahun. Karena Yesus memang berumur 30-an, saudara. Dan engkau telah melihat Abraham. Akhirnya mereka bertanya demikian. Kata Yesus kepada mereka, dengarkan saudara perkataan Yesus itu. Perkataan yang luar biasa, yang mengandung hal yang mesianik, saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan mereka nggak tahan, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, dan mereka menganggap Yesus kerasukan. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang. Apa buktinya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham? Karena Yesus itu memang adalah firman, dan firman yang menjadi manusia, dan firman itu bersama-sama dengan Allah di sorga. Dan saudaraku, di dalam firmanlah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara tahu kedudukan Yesus itu sangat tinggi, saudara, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi sebelum semua ada, dia sudah ada. Karena itu kalau Yesus bilang sebelum Abraham ada, dia sudah ada, ya memang benar, saudara. Karena dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Ia atau firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian saudaraku, pada ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa, saudaraku? Oleh firman. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah dijadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara, di dalam firman Allah menciptakan langit dan bumi. Itu alasannya, saudara. Karena itu Yesus berkata benar, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Nah, saudara, pertanyaan kenapa firman itu mau datang menjadi manusia dan namanya Yesus? Kenapa dia mau datang? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tahu kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Kita tidak dapat membayar hutang-hutang dosa kita. Kita tidak dapat diselamatkan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa harus ada yang menebus kita. Dan hanya Tuhan sendiri yang dapat menebus kita. Kita harus dibayar dengan darah yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dan hanya Yesus yang tidak bercacat celah. Karena itu dia datang, saudara. Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat menebus dosa kita, dan kita tidak dapat keluar dari keinginan berdosa kita. Ada dua hal, saudara, yang kita diikat di dalam dunia ini kalau kita tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, kita selalu melakukan dosa. Yang kedua,
Kehidupan dosa itu selalu menyertai kita. Mungkin kita tidak mau melakukan dosa itu, tapi keinginan daging kita akan memperbudak kita untuk melakukan dosa itu. Oh saudara, siapa yang dapat melepaskan diri kita dari hal ini? Dari keinginan yang berdosa, dari kedagingan yang berdosa. Saudara, siapa yang dapat melepaskan? Tidak ada. Hanya Tuhan sendiri yang dapat melepaskan kita dari dosa, dan dari keinginan berdosa, dan dari kehidupan berdosa. Karena dosa itu hidup dalam diri kita, sehingga kita jadi budaknya. Tetapi yang dapat melepaskan kita hanya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan datang, saudaraku. Karena tidak ada yang dapat melepaskan kita. Tidak ada, saudaraku. Siapa yang bisa melepaskan kita? Siapa yang bisa melepaskan keinginan-keinginan kita yang ingin berbuat dosa? Kita akan berusaha menahan, tapi dia akan jebol seperti bendungan yang jebol, saudara. Maka saudara percaya, itu sediakan Yesus. Maka saudara percaya pada hari. Kalau saudara mau percaya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepadanya, maka engkau akan hidup selama. Itu dijamin oleh Yesus. Bagaimana Yesus menjamin? Karena dia sendiri pernah mati, lalu bangkit, lalu dia naik ke surga, dan disaksikan oleh banyak orang dia naik ke surga.